Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas di nomor 21. Perhatikan gambar alat pengeruk sampah berikut ya. Di sini ada alat pengeruk sampah. Kemudian kalian diminta untuk mencari luas permukaan dari alat pengeruk sampah tersebut. Nah, kalian bisa lihat di situ ada bentuk segitiga, yaitu di sini dan di sini. Nah, ini segitiganya ini sama. Kemudian juga ada luas alasnya ini. Dia bentuknya persegi panjang, dan yang di belakang ini ya persegi panjang. Nah, jadi luas permukaan dari alat pengeruk sampah itu terdiri dari luas permukaan yang terdiri dari 2 kali luas segitiga ditambah luas persegi panjang yang pertama, itu yang di bawah ya, ini. Kemudian luas persegi panjang yang kedua yang belakang. Kemudian luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, jadi 2 dikali 1/2 dikali 24 dikali 10. Alasnya 24 di sini. Tingginya 10 cm. Kemudian ditambah luas persegi panjang yang pertama, yaitu yang ini. Nah, ini luas persegi panjang yang pertama, yaitu panjang kali lebar 20 dikali 24. Kemudian luas persegi panjang yang kedua yang ini ya, ini luas persegi panjang yang kedua. Nah, ini juga panjang kali lebar, panjangnya 20 ini ya, 20, kemudian tingginya 10. Setelah dihitung 2 kali setengah, ini kita coret, sederhanakan, tinggal 1, kemudian sisanya tinggal 24 kali 10, yaitu 240. 20 kali 24 480, 20 kali 10 200, sehingga kita jumlahkan hasilnya 920 cm persegi. Nah, jawabannya yang C. Selanjutnya kita ke nomor 22. Perhatikan gambar apel berikut. Nah, di sini ada gambar apel. Perhatikan, apel dirotasikan dengan pusat 0,0. Berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Kita lihat di sini ada rotasi 90 derajat, rotasi minus 90 derajat, rotasi 180, dan rotasi 270 derajat. Rotasi 90 derajat adalah rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti ke sini. Ini rotasinya positif, itu berlawanan arah jarum jam. Nah, rotasi negatif justru malah yang searah jarum jam. Ini yang rotasi negatif. Ini positif, yang ini negatif. Nah, kita lihat bahwa untuk rotasi titik 4, negatif 3 ini ya, ini adalah apelnya berada di posisi 4, negatif 3. Itu dengan pusat 0,0 itu memiliki, itu berada pada kuadran pertama. Nah, di sini. Nah, di kuadran pertama ini, jika dirotasi 90 derajat, maka nanti akan berada di kuadran kedua di sini. Nah, posisi apel ini sudah benar. Tapi kita lihat dulu, jika rotasi 90 derajat, itu hasilnya jika awalnya adalah x, y, maka hasilnya adalah negatif y, x. Nah, negatif y, x. Sehingga jika awalnya 4, negatif 3, nanti hasilnya adalah ya, ini kan sebagai x-nya, 3-nya sebagai y-nya. Berarti ini hasilnya adalah negatif y, berarti negatif 3, x-nya 4,4. Kita lihat di sini, negatif 3 berarti ya, ini ya di rotasinya, negatif 3, 1, 2, 3, dan tingginya 4. Nah, berarti pernyataan yang ini adalah benar. Kemudian kita lihat lagi yang rotasi negatif 90 derajat. Rotasi negatif 90 derajat itu nanti berada di kuadran 4. Nih, di sini. Nah, beda di sini. Nah, dari gambar pun sudah jelas bahwa gambar apel ini terletak di kuadran 2. Berarti ini salah. Pernyataan yang kedua ini salah. Kita lanjut ke rotasi 180 derajat. Rotasi 180 derajat itu nanti di kuadran 3. Nah, ini betul-betul. Kemudian kita lihat rotasi 180 derajat itu yang awalnya x, y menjadi negatif y, negatif x.
Berarti awalnya 4,3 menjadi negatif Y, berarti negatif 3, negatif 4. Nah, kita lihat di sini, negatif 3, 1, 2, 3, dan negatif 4. Oh, berarti ini salah. Lanjut untuk rotasi 270 derajat atau rotasi negatif 90 derajat. Ini sudah benar letaknya di kuadran 4. Kemudian hasilnya awalnya x, y menjadi y, negatif x. Awalnya 4,3 berarti menjadi y-nya 3, negatif 4. 3, x-nya 3, 1, 2, 3, y-nya negatif 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini jadi pernyataannya benar. Oke. Selanjutnya untuk nomor 23. Cetakan tumpeng berbentuk kerucut dan terbuat dari aluminium. Satu set cetakan tumpeng terdiri atas 4 buah cetakan dengan diameter dan tinggi yang berbeda. Cetakan 1 diameternya 6 dan tingginya 8. Jadi kalau di kerucut ini ya, jari-jarinya berarti yang di sini ya, ini R. Nah, kemudian ini S-nya atau garis lukisnya. Cetakan 1 diameternya 6 dan tinggi 8, cetakan 2 garisnya diameternya 8, tingginya 10, cetakan 3 diameternya 10 dan tingginya 12, cetakan 4 diameter 12 dan tinggi 16. Berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Nah, kita lihat karena yang di sini adalah kita mencari ukuran aluminium atau luas permukaannya ya. Kita berarti bisa tahu bahwa luas selimut kerucut ya, luas selimut kerucut rumusnya adalah PRS, dimana R-nya di bawah, S-nya adalah yang garis lukisnya ini. Nah, karena diketahui diameter dan tinggi ya, berarti kan diameter itu kita bisa cari ruji-ruji dari diameternya atau jari-jarinya. Nah, ini tingginya di sini. Berarti kita belum tahu S-nya, maka kita cari satu-satu S-nya. S cetakan 1 di sini ya. S cetakan 1 yaitu akar 3 pangkat 2. Karena diameternya 6, maka jari-jarinya 3. 3 pangkat 2 ditambah tingginya 8 pangkat 2. Nah, sini bisa saya tulis untuk mencari S itu adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, sehingga S1 dihasilkan 9, akar 9 ditambah 64 sama dengan akar 73, kurang lebih 8,5. Sehingga untuk menghitung luas rumus 1 yang rumusnya PRS sama dengan 3,14 kali R-nya 3 dikali 8,5. 80,07. Kemudian yang kedua, kita juga cari S yang kedua. S cetakan kedua yaitu akar 4 pangkat 2 karena jari-jarinya diameternya 8, jari-jarinya 4. Tambah 10 kuadrat yaitu 16 ditambah 100, 116. Kita hitung hasilnya tuh 10,7, sekitar segitu ya. Kemudian luas selimut 2-nya berarti PRS 3,14 kali R-nya 4, S-nya 10,7, hasilnya 134,39. Kemudian S yang ketiga, karena diameternya 10, maka jari-jarinya 5. Nah, sehingga ditambah 12 pangkat 2 tingginya. Hasilnya 163, akar 169, maaf. Akar 169 sampai dengan 13. Luas selimutnya 3,14 kali 5 kali 13, yaitu 204,1. Kemudian yang cetakan keempat, sisi garis lukisnya akar
diameternya 12, maka akar 6 pangkat 2 ditambah 16 kuadrat sama dengan 292 sekitar 17,08. Luas selimut yang keempat berarti 320,28. Kita lihat pernyataan di sini, cetakan 1 membutuhkan aluminium kurang lebih 47. Kurang lebih. Nah, di sini padahal 80,07, berarti masih banyak. Lebihnya masih terlalu banyak, berarti tidak kita centang. Kemudian cetakan yang kedua membutuhkan aluminium kurang lebih 135 cm pangkat 2. Di sini 134,39. Nah, ini sudah sangat mendekati, berarti jawabannya ini kita centang betul. Kemudian luas selimut yang ketiga itu kurang lebih 204. Di sini 204,1. Nah, berarti juga benar ya. Kemudian yang ketiga, cetakan 3 membutuhkan aluminium kurang lebih 288. Di sini 320 masih terlalu jauh. Jadi yang benar adalah pernyataan yang kedua dan ketiga. Selanjutnya nomor 24. Di sini gelas unik seperti gambar berikut memiliki alas dan atas berbentuk segi 4. Ya. Ukuran gelas-gelas tersebut adalah sebagai berikut. Gelas 1 6 cm x 6 cm x 8 cm. Gelas 2 6 x 6 x 15. Gelas 3 6 x 6 x 20. Jika setiap gelas tersebut diisi penuh air, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Nah, kita lihat di sini pernyataan ini satuannya adalah liter. Sedangkan di sini ukurannya masih dalam bentuk cm. Maka kita ketahui bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Nanti kita ubah menjadi bentuk desimeter pangkat 3. Nah, sebelumnya untuk mencari air ya, atau untuk mencari ukuran airnya, kita harus mencari volumenya. Volume balok itu bentuknya balok, itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sehingga gelas 1 kita cari 6 kali 6 kali 8, 288. Di sini cm pangkat 3 kita ubah menjadi desimeter pangkat 3, itu adalah naik 1 tingkat, maka kita bagi dengan 1000. 1, 2, 3. Nah, komanya nanti terletak di depan angka 2. Di sini langsung hasilnya 0,288 desimeter pangkat 3 atau 0,288 liter. Untuk gelas yang kedua juga kita cari 6 kali 6 kali 15, 540. Kemudian hasilnya 0,54 desimeter pangkat 3 atau 0,54 liter. Gelas yang ketiga 6 kali 6 kali 20, hasilnya 720, sehingga kita ubah menjadi liter 0,72 liter. Kita lihat pernyataannya, gelas 1 berisi air lebih dari 0,3, lebih dari. Nah, lebih dari, padahal di sini 0,288, berarti pernyataannya salah. Gelas 2 berisi air lebih dari 0,54. Ya, di sini 0,5 liter, maaf. Nah, di sini 0,54, berarti benar. Kemudian gelas 3 berisi air lebih dari 1 liter, padahal di sini 0,72, berarti pernyataannya salah. Tuh. Kita lanjut nomor 25. Perhatikan gambar bandul besi berikut. Kedua bandul memiliki panjang jari-jari yang sama dengan tingginya atau R-nya sama dengan T. Jadi di sini ada jari-jari. Nah, ini kan pusatnya. Jari-jari ini sama dengan ukuran tinggi memiliki ukuran tingginya. R-nya sama dengan T-nya ya. Berat bandul adalah 6 gram. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah. Pernyataannya kita lihat di sini, perbandingan berat bandul 1 dan 2 adalah 3 dibanding 5. Nah, kita bisa mencari volumenya terlebih dahulu untuk membandingkan berat bandul. Volume yang pertama itu adalah volume bangun, kerucut, dan setengah bola. Ya, berarti rumus volumenya adalah ini volume kerucut sepertiga PR pangkat 3. Karena tingginya sama dengan R ini ya. Nah, tingginya sama dengan R-nya. Nah, makanya kita tuliskan sepertiga PR pangkat 3 karena R-nya sama dengan T. Sebenarnya kan
volume kerucut kan adalah sepertiga pi R kuadrat T. Nah, karena T-nya sama dengan R, maka jadinya sepertiga pi R kuadrat kali R, atau sama dengan sepertiga pi R pangkat 3. Nah, kemudian untuk volume setengah bola itu 2/3 pi R pangkat 3. 1/3 tambah 2/3 itu hasilnya adalah 1 di sini. 1 pi R pangkat 3 atau pi R pangkat 3 saja. Kemudian volume yang kedua adalah volume gabungan dari tabung dan setengah bola. Volume tabung adalah pi R ya. Volume tabung itu kan awalnya pi R kuadrat T. Nah, karena T-nya sama dengan R, maka jadi pi R pangkat 3 ya. R pangkat 2 dikali R. Pi R pangkat 3. Ditambah 2/3 pi R pangkat 3. Nah, ini kita hitung kan ini 1 ditambah 2/3 kan jadinya di sini kan jadinya 1 itu 3/3. 3/3 tambah 2/3 jadinya 5/3 pi R pangkat 3. Nah, kita bandingkan berat bandul yang pertama dan yang kedua. Volume 1 dibanding dengan volume 2. Volume 1-nya pi R pangkat 3. Nah, kemudian volume 2-nya 5/3 pi R pangkat 3. Nah, kita coret. Yang ini pi kita coret, R pangkat 3 coret. Berarti sisanya tinggal 1/5/3 sama dengan 3/5 atau 3 dibanding 5. Berarti pernyataan yang ini adalah benar. Berat bandul 2 adalah 10 gram. Kita cari ya. Karena berat bandul 1 adalah 6 gram. Karena di sini kan volume 1 dibanding volume 2 3/5, maka volume 1 ini sama dengan 3/5 V2. Ini V2-nya kita pindahkan ke sana. Ya, awalnya volume 1 dibanding volume 2 itu sama dengan 3/5. Tadi kan 3/5. Nah, volume 2 ini kita pindahkan ke sebelah sini dikalikan. Volume 1 sama dengan 3/5 V2. Maka kalau volume 2 berarti V2 sama dengan 5/3 V1. Ya. V1-nya adalah 6, maka 5/3 dikali 6. Coret tinggal 2. 5 kali 2 10 gram. Jadi pernyataannya benar. Total berat bandul 1 dan 2 adalah 15 gram. Nah, volume 2-nya tadi 10 gram, bandul kedua 10 gram. Volume bandul satunya kan tadi 6 ya, berarti volume 1 ditambah volume 2 atau totalnya 6 ditambah 10 16. Berarti ini pernyataannya salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.